Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya menjumpai Anda. Dan kembali saya ingin mengulas, walaupun hanya seulas, tentang nasab habaib atau Bani Alawi atau Ba'alawi yang masih menjadi kajian dan sudah mulai melebar, meruncing, bahkan menjadi liar. Sebagaimana kita ketahui, ini berawal dari setidaknya yang mencuat dari tulisan atau yang disebut tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang awalnya itu ditulis di website beliau nahdlatul-ulum.com pada 2022 yang lalu, yang dari situ kemudian diangkat di salah satu kanal, kalau tidak salah itu Cokro TV, karena saya mendapatkan itu dari kawan, lalu dibahas secara internal, dan kawan-kawan yang memang biasa meneliti menyetujui hal itu karena memang ini diharapkan menjadi diskursus ilmiah. Tapi belakangan ini kemudian menjadi melebar. Setelah berkali-kali memberikan jawaban atas tesis Kiai Haji Imaduddin, mulai dari golongan habaib sendiri seperti Habib Hanif, kemudian dokter siapa itu, tetapi semua itu dalam tanda petik dimentahkan. Posisinya sebenarnya sangat sederhana kalau memang ini mau ditelusuri secara faktual, data. Posisinya itu kan ada pada Ubaidillah. Benarkah Ubaidillah ini putra dari Imam Ahmad bin Isa? Kan posisinya ada di sini. Sementara dari data-data yang ada, yang penelusuran lebih lanjut kemudian membuktikan bahwa tokoh Ubaidillah yang dianggap berasal dari nama Abdullah, padahal dasar awalnya kalau kita melihat dari kitabnya Habib Ali Syakran itu kan cuma Ubaid, lalu menjadi Ubaidillah kemudian disamakan dengan Abdullah. Mestinya ini yang ditelusuri sesuai dengan kerangka awalnya, yakni Kiai Iman itu meminta dasar kitab yang sezaman, karena beliau ini hidup di abad keempat, maka carilah kitab abad keempat atau setidaknya abad kelima Hijriyah. Selama berabad-abad dari abad keempat tidak ditemukan, atau mungkin belum ditemukan kitab yang menyebutkan Ubaidillah ini sebagai putra Ahmad, tetapi Ubaidillah yang berasal dari nama Ubaid kemudian dianggap sebagai Abdullah yang memiliki putra Alawi yang menurunkan habaib ini. Nanti ada juga masalahnya orang bernama Abdullah yang dianggap sebagai Ubaidillah ini. Ini kan kalau disebut sudah masyhur, masa iya ratusan tahun tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab? Kan begitu logikanya. Dari abad keempat Hijriyah baru nanti di abad 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 500 tahun tidak ada. 500 tahun men, Indonesia merdeka aja belum 100 tahun. Rentan waktu yang sedemikian lama tidak tercatat, sepi dari tulisan, kemudian tiba-tiba muncul. Dan kemunculannya yang ditulis oleh Habib Ali Syakran juga berdasarkan asumsi beliau setelah melihat kitab Imam Al-Jundi atau Janadi yang dimana dalam kitab Al-Janadi itu atau Al-Jundi terdapat biografi seorang imam yang nama leluhurnya pada bagian kakek ke atas itu ada kesamaan, tetapi belum tentu sama, toh tempatnya juga berbeda. Mestinya kan di sini titik poinnya. Entah kenapa dan mungkin bagaimana sehingga kemudian larinya kepada persoalan yang tidak ada urusannya dengan ilmu, yakni mohon maaf dengan caci maki sekalipun. Dan baru-baru ini beredar video dari Gus Miftah, yang ini juga sudah mendapatkan banyak sorotan. Sebelumnya kan sudah ada yang bilang jangkrik, mohon maaf aduh kok begitu amat ada yang nyebut kata ablasa iblis itu. Muncul lagi. Malah ada usul tes DNA, bener gak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani kok ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkem gue kok cetowo ngapik gitu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena
mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan Habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya, Habib yang duriannya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia duriah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Ya karena Gus Miftah mengatakan menurut pendapat saya, silakan saja pendapat pribadi menghormati, membedakan antara posisi kiai. Mungkin dalam maksudnya itu adalah kemuliaannya. Kalau kiai itu dihormati, kemuliaan dimuliakan karena ilmunya. Kalau Habib itu secara zatnya. Ini kan yang sering disampaikan oleh Bahar bin Smith ya. Saya tidak kesana terlalu jauh. Tetapi kalau lagi-lagi menggunakan pendapat saya lebih menggunakan pendapat Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hanya saja karena ketakwaannya seorang itu bagaimana cara melihatnya, saya menggunakan pendapat Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau baik sesama manusia itu sudah pasti kelihatan secara umum kan begitu. Jadi pendapat yang mengatakan turunan Rasul itu secara zati, wallahu a'lam akan keabsahannya ya. Ini nanti bagiannya yang ahli-ahli hadis dan ahli-ahli fatwa. Saya tidak ke sana dulu. Tetapi kita kembali lagi kepada rujukan utama orang Islam tentang Quran dan hadis. Jadi kalau memang ada Quran yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, tentunya secara umum tidak akan bertentangan dengan hadis, dan hadis juga tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Kan seperti itu dasar hukum yang biasa kita pakai. Perkara ada pendapat ulama itu hal lain yang harus dibedakan. Dan hal lain pula pendapat-pendapat seperti ini yang kemudian menjadikan seseorang jadi feodal. Islam kok feodal? Ini yang dulu kerap kali kami diskusikan dengan kawan-kawan. Islam datang untuk kebaikan dan kebersamaan, mendahulukan akhlak. Semua paham innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian dari sinilah kita akan melihat porsi manusia itu mulia atau tidak. Lalu Gus Miftah tadi memberikan contoh Habib Lutfi. Tidak ada masalah kita menghormati seseorang, tetapi berlebihan pada siapapun tentu kan tidak baik. Karena dari berlebihan itu akan menjadikan kultus. Itu pula apabila saya melihat ranahnya sejarah ya, dalam buku Elwisi Vandenberg, bahwa menurut dia nih, di Hadramaut pada masa 1880-an itu memang terbentuk komunitas habaib yang kemudian mendominasi, sehingga ujungnya yang jadi masalah itu karena begitu menghormati seorang habib yang dikatakan sebagai turunan Rasulullah, bahkan mengalahkan turunan Rasulullah yang lain dari Sayyidina Hasan, begitu menurut Vandenberg. Akhirnya ketika ada seorang habib yang melanggar peraturan, susah untuk diadili. Lah di sini kalau kembali kepada antara keilmuan dan zat, siasahnya salah, oke. Tetapi orangnya kan berdarah suci. Lantas bagaimana? Apakah kena hukum? Nah ini kan yang menjadi bibit-bibit pengkultusan. Ini mohon maaf pendapat pribadi saya. Terkait tes DNA itu kan pelengkap atau pencempurna, atau mungkin bisa diambil jalan akhir untuk mengetahui genealogi seseorang. Memang bukan untuk memastikan nasab, tetapi setidaknya terdeteksi kelak setelah ada hasilnya. Kalau secara ilmu pernazaban tentu adalah penelusuran dari data-data yang ada. Dan istilah DNA atau tes DNA ini juga sebelumnya kan sudah disuarakan sama Habib Rizik. Dan saya pikir Gus Miftah juga tahu. Dan kalau boleh saya bertanya, Gus, panjenengan itu NU nopo boten? Sebab apa? Saya setidaknya ada 3 kali mengomentari beliau ini sampai ke video ini ya. Yang pertama itu tentang wayang, yang membela wayang. Saya juga membela wayang ketika direndahkan oleh Khalid Basalamah. Tetapi cara membelanya jangan melanggar asas-asas yang ada, termasuk asas seni.
Karena haram hukumnya merusak properti dalam dunia seni pertunjukan. Dalam apa yang dilakukan oleh kelompoknya Gus Miftah kan berlebihan. Bahkan para dalang pun kecewa atas tindakan itu. Belum lagi perkataan juga yang berlebihan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan ilmu kebal yang godri yang dilakukan oleh Pagar Nusa dan Banser. Terkesan direndahkan, dilecehkan. Ya saya tidak terima, bukan karena saya ada di bagian kedua Bandung NU itu, bahwa itu adalah warisan ilmu dari leluhur kita di NU. Apa ya baik kita merendahkan satu amalia yang diwarisi oleh kiai-kiai NU, termasuk diantaranya Kiai Haji Maksum Johari. Kalau kita baca literatur-literatur atau catatan-catatan media pada masa beliau masih hidup, itu ada cara supaya kita oleh Allah diselamatkan dengan menggunakan gotri, dan itu juga ada dalam kitab-kitab yang biasa diajikan di pesantren-pesantren tertentu. Nah, terkait dengan Abah Lutfi, saya juga menghormati beliau sebagai kiai sepuh di Nahdlatul Ulama, tetapi bukan berarti saya tidak pernah mengkritiknya. Ini terus terang saja, saya pernah mengkritik beliau dalam urusan sejarah NU. Karena itu beredar kemana-mana, tapi dalam bentuk tulisan ya, katanya ada video, tapi saya belum mendapatkan. Dan saya mengkritisi beliau itu ya secara data terkait dengan sejarah NU yang katanya itu ada keterlibatan kakek beliau, Habib Hashim bin Yahya ya. Dan itu pun saya tulis di NU Online, saya tidak di luar, saya tidak ngobrol di warung kopi, saya tulis di NU Online bahwa ada hal yang perlu diluruskan dari apa yang disampaikan Abah Lutfi dalam websitenya. Begitu. Dan saya juga sempat ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai orangnya Abah Lutfi, tapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Jadi sanggahan saya di NU Online terkait dengan sejarah NU versi Abah Lutfi itu dimuat menjadi 3 bagian. Satu tulisan dibuat menjadi 3 bagian, pertama, kedua, dan ketiga. Setelah yang ketiga, saya ditelepon oleh redaktur pelaksananya Mas Abdullah Alawi. Katanya NU Online ditelepon oleh orangnya Abah Lutfi. Saya pikir marah, ternyata isinya kata beliau bahwa apa yang ditulis di websitenya sudah dihapus. Saya tidak ngecek dihapus benar atau tidak, karena jujur pada saat itu saya belum ngerti website. Jadi saya tahu website itu, kemudian saya menulis, itu ada seorang kiai yang meminta saya membuka. Saya nggak bisa buka website, terus dibukain. Kemudian minta saya untuk meluruskan itu. Intinya di sana ya, menghormati beliau atau siapapun yang soleh dan lebih tua dari saya adalah satu kewajiban. Tetapi mengkritisi pendapat bagi saya adalah sesuatu yang wajar, dan dalam dunia keilmuan juga seperti itu. Apalagi yang disampaikan itu mengkhawatirkan terjadinya pengaburan sejarah NU. Jadi saya siap-siap saja dimarah-marahin pada saat itu. Alhamdulillah belum ada yang marahi, kecuali kebelakangan kemudian ada yang memprotes saya. Ujungnya, kenapa antum tidak tabayun? Loh, ranahnya publik kok. Beliau menyampaikan di website, bahkan katanya ada di video. Karena ranahnya sudah di publik, ya saya menyampaikan di publik. Dan lagi-lagi saya menyampaikannya di NU Online, bukan di warung kopi. Jadi hal yang biasa, memberikan sanggahan atas sebuah pendapat yang mana pendapat itu dinilai akan merusak sejarah atau hal lainnya. Jadi begitu Gus. Nih panjenengan benar-benar NU, mestinya tidak ke sana, mengambil jalan tengah tawasutiyah. Artinya apa? Siapapun yang menyampaikan sesuatu yang perlu kita koreksi, ya kita koreksi dengan tetap menghormati personnya, dalam artian kita tetap menghormati beliau sebagai orang tua, menghormati beliau sebagai orang yang secara umum baik, tapi dalam satu pendapatnya ini perlu kita luruskan. Ya sama kayak saya ke panjenengan, walaupun saya tidak kenal, saya tetap menghormati Anda sebagai seorang penceramah muda di Indonesia, tapi bukan berarti hal-hal yang seperti ini tidak perlu diluruskan. Baik untuk diluruskan. Kenapa? Karena ini apabila penggemar-penggemar Anda berlebihan, maka yang lain juga akan terbawa. Kan seperti itu, bos. Ya demikian saja para pemirsa. Intinya bahwa diskursus yang oleh sebagian orang disebut polemik nasab ini akhirnya nampaknya juga sudah menjadi polemik, karena
Harapan kami agar ini mengkerucut kepada substansinya sampai hari ini nampaknya juga belum tercapai secara maksimal. Adanya kata-kata kasar yang dialamatkan kepada Kiai Haji Imaduddin, juga kepada orang-orang yang dianggap sebagai pendukung Kiai Haji Imaduddin. Termasuk saya ini juga dianggap sebagai pendukung Kiai Haji Imaduddin, padahal kenal pun tidak dengan beliau. Saya akan mendukung siapapun yang menurut hemat saya itu baik untuk didukung, apalagi konteksnya dalam keilmuan, apalagi itu konteksnya untuk kemaslahatan, apalagi itu konteksnya terkait dengan sejarah. Silsilah tak lepas dari kelindan dengan ilmu sejarah. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.